wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa, mantap. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tahu? Kita doakan sama-sama ya. Semoga Bu Rifki diberi kesehatan kembali, disembuhkan penyakitnya. Amin. Baik, untuk ketua kelas sebelum kita mulai pelajaran dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kita berdoa untuk menumbuhkan sikap patriotisme kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Aluna silakan maju. Semuanya berdiri. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku menunggu. Patriot proklamasi, saya mengagung teguh. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Are you ready? 내가 아주 쌩쌩쌩 나가라 인정 머리카락이며 새놈 내가 아주 쌩쌩쌩 민나 오케이 자유한 너의 힘이 flow
Baik anak-anak semuanya, ya. Bagaimana tadi SDG-nya? Seru? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin bertanya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar di modul 2 itu tentang apa? Ada yang tahu angkat tangan? Di modul 2, ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Siapa? Arum? Ada yang masih ingat belajar tentang apa? Apa? Oke, berpikir komputasional. Betul. Masih ada yang ingat ada 4 prinsip dari apa? Berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, betul? Oke, selanjutnya yang kedua, siapa yang mau jawab? Apa sayang? Pola, betul, betul? Ada lagi yang mau jawab? Sekarang algoritma, tinggal satu lagi. Apa? Abstraksi. Jadi 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Kemudian pola. Satu lagi algoritma. Abstraksi. Di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, di mana dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar modul 3 tentang di modul 3 kita belajar tentang apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial itu KA. Kita singkatnya menjadi KA. Atau istilah lainnya, ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? Istilah lain dari KA. Kalian semua pasti sudah menggunakannya. Apa istilah lain dari KA? AI, betul. Istilah lain dari KA adalah AI. Ada yang bisa jawab apa itu AI atau kecerdasan artifisial? Apa saya? Mesin yang keras? Oh iya, mesin yang meniru kecerdasan manusia. Oh sih, ada yang mau jawab selain yang dijawab oleh Sena? Ada yang mau jawab? Contoh lainnya apa itu AI? Angkat tangan siapa? Apa itu AI? Apa? Siapa yang bisa? Arum? Apa? Yang lainnya? Mesin apa? Aluna? Ya, coba. Gak apa-apa? Salah juga nggak dimarahin. Coba menurut Aluna itu tadi sudah dijawab oleh saya ya. Mesin yang meniru kecerdasan manusia. Kalau menurut Aluna, atau kalau enggak deh, dulu tanya kira-kira contohnya mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Contohnya apa sih mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia? Apa? Iya AI. Ya AI. Apa namanya? Iya AI itu mesin yang meniru kecerdasan manusia. Tadi yang dijawab oleh Sena itu. Contohnya yang sering kita pakai apa? Google. Kita kalau nanya pelajaran, nanya kemana? Ya? Nah, nanya kemana? Ada yang nanya ke Cici, nanya kemana lagi? Iya, iya. Kemudian, oke. Apa siapa yang di rumahnya punya HP? Nah, di HP itu juga bisa dipasang apa nih supaya HP-nya itu bisa terbuka. Tapi hanya kita. Di HP itu biar apa? Bisa pasang kode, bisa pasang lampu, ya, dari rumah kita. Nah, dari HP juga bisa dipasang itu ya, untuk membuka HP kita.
Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat untuk pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah belajar tentang konsep apa? Kecerdasan. Nah, yang pertama mengenal contoh Oke, yang kedua memahami cara AI belajar dari data. Kemudian yang ketiga membedakan hasil cerdas dan non cerdas. Nah, ya, sekarang kita langsung masuk ke materinya yang tentang tadi konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu AA? Itu merupakan apa? Teknologi ya yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas pelajaran di dunia terus ya, teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman. Jadi misalkan ya, kamu misalnya nih di guru mau tanya di Gemini AI atau ChatGPT ya, ketika bu guru tanya apa arti apa nih misalnya apa, atau bu guru nanya bagaimana cara resep membuat mie, begitu dijawab oleh ChatGPT, bu guru baca itu bu guru jawabannya apa? Kurang puas ya. Nah, ketika bu guru kurang puas, bu guru bisa nggak tanya lagi? Oke, bisa. Kira-kira bu guru ketik apa lagi? Coba, adakah resep yang lainnya? Ya, maka AI itu apa? Akan menjawab pertanyaan yang tadi ditanya. Yang pertama, awalnya misalnya masak mie, ya disebutkan tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsep yang dijelaskan dalam memasak mie. Tetapi ketika bu guru kurang puas, nah jawaban kedua itu dijawab dengan detail. Kenapa AI itu bisa menjawab pertanyaan dari apa? Dari yang tadi bu guru tanya, kenapa? Karena apa? AI itu belajar dari pengalaman. Oh, berarti sebelum bu guru tanya nih, ada yang lain tuh. Ada yang lain bertanya juga tentang cara membuat mie. Ya, atau ada juga orang yang memposting, ya misalnya ada nih ibu-ibu dari Cikarang memposting cara membuat cara memasak mie yang sedap, ya ditulis tuh, ya ditulis. Nah kemudian apa yang tadi dituliskan oleh siapa nih? Oleh pengguna AI tersebut, maka akan dilengkapi oleh siapa? Oleh mesin AI. Ya. Nah, oleh karena itu AI itu belajar dari pengalaman. Ya, lanjut. Jadi tanpa dipelihara terus menerus. Sekarang apa sih manfaatnya? Manfaat dari kecerdasan artifisial atau manfaat dari AI. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi dan akurasi. Artinya memproses big data dengan cepat dan akurat. Jadi AI itu dapat memproses data yang besar sekalipun ya dengan cepat dan akurat. Ya kalau misalkan kita ya misalnya berapa 150 dikali 350, kita akan berhitung lama ya. Tapi ketika kamu tanya ke AI, dia akan apa? Menjawab dengan cepat dan akurat. Selain cepat juga jawabnya akurat. Kemudian mempercepat pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain cepat, keputusannya itu apa? Keputusannya apa? Lebih baik. Kadang kita ya paham nih caranya. Oh 150 dikali 350 ya kita paham caranya, tapi kadang kita suka apa? Salah ketika
mengalihkan 5 dengan 3. Ya, 5 kali 3. Kitanya salah nih, 14. Ya, padahal yang benar 15 karena kitanya terburu-buru. Sedangkan di AI itu, ya, pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Atau misalkan ketika kita mau menanyakan, ya, kalian mau pergi kemana nih? Misalnya mau ada acara ulang tahun di kelas 5A, ya. Ada temennya mengundang acara ulang tahun di mana nih? Misalnya di mana nih? Di Blue Plaza. Ya. Nah, kalian tidak tahu tuh di mana sih Blue Plaza? Maka kalian akan bertanya kemana? AI-nya itu apa? Nanya tempat. Pakai apa? Ya, apa namanya? Lokasi Blue Plaza. Ya, kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita pasti kalau mau tahu apa namanya tempat tinggal atau lokasi Blue Plaza, kita akan banyak bertanya. Tapi ketika kita bertanya kepada apa? Google Map, maka Google Map akan menjawabnya dengan cepat. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya? Mendorong inovasi. Di mana AI itu dapat memajukan ilmu pengetahuan. Contohnya, misalnya diagnosis kesehatan dan keilmuan. Misalkan kamu berobat nih ke dokter, ya, kamu cerita nih ke dokter, Mak, mama saya kok sesak ya, kemudian tulang saya berasa seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk. Maka sama dokter akan disarankan untuk apa? Dicek medical check up. Caranya diapain? Mungkin dokter meminta pasien untuk diapain? Didiagnosis sakitnya apa nih? Dokter juga tidak mungkin bisa mendiagnosis. Oh dokter sih, kalau sesak napas biasanya ya udah sakit apa? Asma gitu kan, tapi dokter tidak mau asal mendiagnosis, maka menggunakan apa nih? Alat diagnosis kesehatan. Nanti pasien itu bisa di ronsen atau bisa di medical check up. Itu gunanya mengajukan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Ya. Kemudian membantu dalam riset dan pemecahan masalah kompleks. Nah, lanjut. Yang ketiga apa? Personalisasi pengalaman. Apa? Menyediakan sistem yang adaptif, ya, yang adaptif. Jadi KA itu menyediakan sistem yang adaptif. Contohnya apa nih? Kamu misalnya mau nonton, capek nih di rumah nih liburan, ya. Di rumah paling kamu pengen apa nih? Rekomendasi produk atau film. Biasanya lihat di mana nih? Menyediakan sistem yang adaptif. Contohnya rekomendasi produk atau film. Lihat di mana tuh? YouTube. Selain itu, ada aplikasi apa tuh yang berbayar? Netflix, ya. Atau pembelajarannya bisa Kemudian optimalisasi operasional. Apa nih? Membantu otomatisasi pekerjaan dan optimalisasi sumber daya. Contohnya apa? Rute transportasi. Tadi pakai apa tuh? Rute transportasi pakai apa? Google Maps. Pemilahan sampah. Kemudian yang terakhir, peningkatan kualitas hidup, membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan cerdas. Dengan apa nih? Asisten virtual atau penerjemah otomatis. Ada nggak di sini yang kalau misalkan ada tugas nanya? Ada? Misalnya kerjakan tugas nggak paham nih, kalian bertanyanya kemana? Ya. Nah sekarang nih, ya, apa saja sih contoh AI di sekitar kita? Ternyata tanpa kalian sadari, ya, sebelum kalian belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI, kalian sudah apa? Kalian sudah menggunakannya.
penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah buka YouTube? Ya, TikTok. Oke. Kemudian apa? Asisten Google. Pernah bertanya asisten Google? Tuh, sekarang pernah tanya. WhatsApp. WhatsApp pasti semuanya menggunakan. Ada Google Translate. Nah, kalau pelajaran bahasa Inggris nih, kamu tidak mengerti artinya. Apa? Tulis teksnya. What is the meaning good morning? Oh, kamu tidak mengerti. What is the meaning good morning? Kamu bisa tanya ke Google Translate. Ya. Kemudian ada apa ini? Ini apa nih? Ya. Nah, ini apa nih? Yang di HP pendeteksi wajah. Jadi HP kita nih, ya, biar tidak bisa dibuka sama yang lain, pengaturannya memakai wajah kita. Kalau HP-nya buku nih, pakai wajahnya buku. Ketika siapa nih? Ali, yang mau buka HP-nya buku, mau membaca tidak? Tidak. Dia AI tidak akan membuka apa HP-nya. Karena yang dideteksi awal adalah muka. Lanjut lagi ada IG. Siapa yang pernah memakai IG? Ada. Oke, ya. Nah, itu adalah contoh dari apa? Contoh dari apa? Diulang sekali lagi, apa itu contoh dari AI? Yang sering kita gunakan sehari-hari. Ada apa aja? WhatsApp, Google, YouTube, TikTok, Gmail, Google Translate, ya. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah apa? Menggunakan AI. Lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana AI belajar? AI itu belajar dari data. Contoh, ya, semakin banyak gambar kucing yang dilihat, semakin pintar AI mengenali kucing. Ya, jadi kucing itu diperlihatkan oleh AI. Kucing tampak depan, kucing tampak samping, kucing tampak samping kanan, samping kiri, kucing tampak belakangnya ekornya. Maka AI semakin banyak contoh gambar yang disebutkan, maka AI akan semakin apa? Mengenali wajah kucing. Oh, kalau dari samping itu kucing seperti ini, namanya gambar kucing. Oh, kalau di belakang ada gambar apa? Ada ekornya seperti ini, maka AI akan dapat mengenali kucing karena contohnya itu apa? Ya. Kemudian apa lagi? Semakin sering dipakai, maka AI akan apa? Semakin paham suara kita. Kayak contohnya nih, ya, kamu bertanya kepada AI, contohnya apa nih? Apa contohnya? Kamu pernah nanya apa nih sama AI? Sama Gemini, sama ChatGPT? Kemungkinan kelompok, maju ke depan. Ya, apa boleh sekarang di ini dulu, di kelompoknya masing-masing. Coba kamu tanyakan apa arti dokter. Ayo, setiap kelompok tanyakan apa arti dokter. Nanti kalau sudah selesai, sudah tahu jawabannya, yang sudah tahu langsung maju ke depan. Apa arti dokter kan? Dokter, ceritakan dokter. Dokter, ceritakan dokter. Siapa yang sudah nanya ke dokter? Sudah? Sudah? Aluna boleh maju. Siapa lagi? Ceritakan dokter. Bawa HP-nya. Perwakilan kelompok saja. Sekarang sudah? Ceritakan dokter, maju. Apa itu dokter? Ya, ceritakan dokter. Yuk, coba ceritakan. Coba ceritakan dokter. Mulai dari ini. Ceritakan. Yang lain simak. Kita lihat ya jawaban dari Google tentang mulai dari ini. Kedua adalah letter atau gurauan, yaitu sebuah bentuk komunikasi yang
untuk membuat orang ketawa. Biasanya coba disampaikan dalam bentuk cerita pendek, permainan kata, atau situasi lucu. Ada berbagai jenis joke seperti joke lisan, cerita atau ucapan lucu, joke tertulis. Bisa dalam bentuk meme, komik, atau tulisan lucu. Joke visual, hal-hal lucu yang bisa dilihat seperti ekspresi atau situasi aneh. Dark jokes, bukan yang menyebabkan kesenangan seperti kematian, penyakit atau tragedi perlu hati-hati karena bisa menyinggung orang lain atau jokes sederhana. Mengapa ayam menyeberang jalan? Ayo ulang ini, tanya lagi temannya. Contoh jokes sederhana. Ya. Mengapa ayam menyeberang jalan? Kenapa ayam menyeberang jalan? Coba. Karena pengen apa? Ada bisa jawab? Apa coba yang dijawab? Apa yo? Pengen tahu nggak? Tahu nggak? Tahu kan tahu? Tahu ya. Banget. Apa jawabannya? Untuk pergi ke sisi seberang. Ternyata jawabannya cuma itu aja ya. Kalau pergi ke sisi seberang, jadi ya enggak. Oke, kasih tepuk tangannya buat Halo, kita pengen tahu jawaban dari Aruna. Kenapa? Yang dua pengertian dari Jokes berarti cerita, yaitu cerita pendek atau rangkaian kata yang bersifat unik atau menghibur dan bertujuan untuk menimbulkan tawa atau sindiran. Sebuah lelucon dapat berupa cerita sederhana, teks anekdot, atau gaya komedi tertentu seperti komedi gelap. Contoh lelucon, mengapa tukang kebun tidak pernah kesepian? Ayo, kenapa? Kenapa tukang kebun tidak pernah kesepian? Apa jawabannya? Karena temannya Fadi. Apa coba? Apa jawabannya? Karena dia punya banyak tanaman. Karena dia punya banyak tanaman. Kasih komentar juga buat Aruna. Betul apa? Betul biasa. Betul ya. Ini jadi di mana sama betul juga? Oh, kalau ini tanyanya di chat. Oke, lanjut. Yuk, baca. Dengan cara yang lebih lucu. Kamu mau menonton kopi? Kita Kamu takut guys atau ngantuk? Cerita pendek atau rangkaian kata-kata yang dibuat untuk tujuan menghibur dan membuat orang tertawa. Biasa berupa sesuatu yang lucu, sederhana atau bahkan jokes berfungsi sebagai sarana hiburan dan penghibur atau memperkenalkan kesenangan dalam percakapan. lanjut, sudah? Sudah, tepuk tangan juga buat Rizky. Boleh, punya pertanyaan, jawab ya. Mengapa ikan tidak pernah main komputer? Kenapa ya? Kenapa ikan tidak main komputer? Karena ikan tak punya tangan. Karena ikan tidak punya tangan. Jawabannya salah apa? Karena takut kesalahan kalau
yang biasanya dilakukan dalam bentuk cerita pendek atau mengapa ayah meninggalkan jalan? Ayo, kenapa ayah meninggalkan jalan? Berarti tadi sampai siapa? Mimi. Ya, apa jawabannya? Salah. Kalau nggak tahu kan ini menjadi kuda. Karena ini menjadi kuda. Itu yang dinamakan jongler. Ayo, kesimpulannya jongler itu adalah untuk berucap untuk menghibur. Oke, yang untuk semuanya kasih tepuk apa? Jempol yang ada di depan. Kita beri jempol. Jempol 1, jempol 2, 2 jempol. Sekarang sekali lagi, boleh di kampungnya masing-masing. Coba kamu tanya dengan memakai Google Lens. Kamu boleh fotonya, kamu boleh foto dengan Google Lens. Benda yang ada di sekitar kamu kesan. Mau tempat tidur, mau ayo kamu pilih mana? Atau mau laptop boleh atau mau apa? Jawabannya sama apa tidak menurut kamu ya? Coba jawabannya, coba tanya di Google Lens. Di Play Store, di Play Store, di Play Store ya. Coba di Play Store. Coba tanya di Play Store. Ya, ada yang bisa. Ini adalah bunga pada gambar adalah jenis anggrek Orchidaceae. Kemungkinan besar dari genus sama Neurosis atau yang sering disebut anggrek bulas. Berikut adalah beberapa detail tentang bunga ini. Kondisi bunga ini terlihat seperti bunga buatan atau siap. Oke ya, jadi konferensi itu bisa menjawab dengan apa? Cepat, ya, jawab dengan aku. Oke, tepuk tangan semuanya. Siapa lagi yang sudah tadi? Oke, satu lagi, boleh. Tapi setelah ini kita akan mengerjakan tugas ya, akan mengerjakan tugas mengidentifikasi apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Oke, maju. Yuk. Yuk, tadi yang di foto apa? Uang, yang di scan tadi adalah uang berapa? Uang 2.000. Jawabannya apa?
Oke, tepuk tangan buat siapa? Rizky ya. Oke, sama lagi Yuni. Yuni hati-hati apa? Jadi telusur apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya, oke, sama-sama. Oke, kesimpulannya apa? Ketika kita ingin mencari tahu apa sih benda ini, kita bisa menggunakan aplikasi apa? Kamu ngomong apa aja dollarnya? Ya, maka boleh silakan menelusuri apabila tersebut. Baik, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Kalian nanti kerjakan ditulis namanya ya. Kelompok satu kalian boleh bekerja sama. Kalian akan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Sebutkan namanya. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan, kamu bingung, bisa bertanya kemana nih? Bisa tanya kemana nih? Diskusi. Ya, bisa diskusikan dengan temannya. Boleh kalian sih. Oke. Yuk, ayo sekarang dimulai dikerjakan. Untuk kasih waktu. Semuanya berunding ya, diskusi dari tadi yang sudah disampaikan. LKPD 1. Detektif kecerdasan artifisial. Nama kelompok 5. Anggota 1. Aluna, 2. Habibah, 3. Kaila, 4. Aina, 5. Raisya, 6. Alka, 7. Vidi, 8. Askia. Tujuan menjadi detektif teknologi untuk menemukan contoh cahaya sintetika. Tabel pengamatan. 1. Google Assistant menggunakan cuaca untuk mengamati apakah cuaca cocok melakukan aktivitas di luar ruangan. 2. Populator mengikuti perintah. YouTube, karena YouTube dapat membantu kita untuk merekomendasikan
sekitar kita. Oke, AI ada di sekitar kita. Selain itu, kita harus menggunakan AI dengan apa? Dengan bijak, ya, sehingga tidak membuat kita malas. Gunakan AI dengan bijak. Kemudian AI itu juga belajar dari mana? Kenapa AI bisa menjawab pertanyaan yang kita tanyakan? Ya, karena AI belajar dari data. Nah, Ibu harap ke depannya setelah mempelajari materi hari ini, kalau kesimpulan yang tadi ya, Ibu harapkan kalian dapat menggunakan AI yang ada di sekitar kita itu dengan baik. Dengan pelajaran hari ini, ya, kita tadi sudah belajar tentang apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar di modul 4 nanti tentang pemanfaatan KA. Ya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan KA. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Abu boleh dipimpin baca doa? Berdoa kepada Tuhan masing-masing. Berdoa